Saat saya membahas kamera Acroder, saya tidak menyangka juga jika ternyata responnya cukup tinggi dan banyak orang yang tertarik ketika saya membahas kamera yang satu ini. Sebagai brand yang dikenal produsen dari produk-produk aksesoris kendaraan, Acroder cukup sukses ketika memperkenalkan kamera untuk vlog atau action cam-nya ini. Di sini sudah ada dua kamera, yaitu Acroder Q3 dan juga Acroder Q5 yang merupakan produk awal yang dikeluarkan Acroder sebagai kamera vlog, bukan kamera dashcam seperti yang biasanya mereka jual. Dan mari kita lihat bagaimana perbandingan kedua kamera ini secara head to head untuk melihat seperti apa kualitasnya. Ini dia. Keduanya ini masih sebatas kamera entry level dengan harga yang sangat murah juga. Jadi jangan berharap ada fitur keren di sini. Keduanya memiliki fitur standar saja, hanya sekedar untuk merekam video dan juga audio. Dalam perekaman video, keduanya ini memiliki format video yang berbeda. Acroder Q3 menggunakan MP4 dan Acroder Q5 menggunakan TS. Menariknya, meski harganya lebih murah, Acroder Q5 ini yang menggunakan format TS, sinkronisasi audionya lebih baik ketimbang Acroder Q3 yang sering tidak pas antara audio dan visualnya, sehingga saya harus lakukan sinkronisasi ulang saat proses editing. Meski begitu, Q3 tetap memiliki kelebihan yang lebih terasa ketimbang Q5, yaitu dia memiliki dual kamera yang bisa melakukan perekaman secara bersamaan sekaligus. Itu makanya harganya lebih mahal ketimbang Acroder Q5. Tapi di sini konsekuensinya baterainya jadi terasa lebih boros. Meskipun untuk ukuran action cam masih terbilang aman-aman saja karena Acroder Q3 ini mampu bertahan sekitar 2 jam perekaman. Sementara untuk Q5 dia bisa bertahan lebih lama lagi karena kameranya cuma satu. Dan keduanya ini menggunakan baterai berjenis 18650 yang bisa dengan mudah kita dapatkan di toko elektronik. Jadi jika kita butuh persediaan untuk baterai cadangan, kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebagai kamera entry level, kita tidak bisa berharap di sini ada optical image stabilization-nya karena bahkan AIS pun atau electrical image stabilization tidak ada di sini. Tapi mari kita bandingkan keduanya ini untuk melihat seperti apa goncangan atau getaran dari kedua kamera ini ketika kita gunakan sambil jalan kaki. Ini dia. Bisa kamu perhatikan keduanya memang sepertinya tidak memiliki sistem stabilisasi apapun sehingga kita bisa melihat goncangan yang begitu terasa. Namun lebar layar yang luas membuat goncangan sedikit tersamarkan. Sekali lagi, untuk distorsi atau efek yang membuat gambar jadi terlihat cekung atau cembung, itu bisa kita hilangkan lewat fitur lens correction saat proses editing. Begitu juga dengan goncangan. Di beberapa software editing termasuk CapCut ada fitur untuk meminimalisir goncangan agar goncangan tidak terlalu terlihat meskipun nantinya lebar layar akan sedikit terpotong. Dan mari kita lihat kualitas gambarnya lebih detail lewat simulasi vlogging. Di sini juga kamu bisa nilai kualitas audionya dari masing-masing kamera ini. Ini dia. Seperti ini perbandingan Acroder Q5 dan juga Q3 ketika digunakan untuk vlogging. Silahkan kamu nilai ya, baik dari warna, detail, dan lain sebagainya. Untuk detailnya bisa kamu nilai di bagian tekstur tembok dan juga detail di wajah saya. Seperti ini hasilnya ketika saya menghadap sinar matahari atau sumber cahaya. Dan seperti inilah ketika saya membelakangi sumber cahaya. Di sini kamu bisa nilai highlight-nya di bagian langit. Apakah tekstur awan terlihat atau tidak? Dan kemudian shadow-nya di bagian wajah saya. Apakah menurutmu ini terlalu gelap atau tidak? Kalau tidak terlalu gelap, artinya dynamic range-nya lumayan bagus. Seperti ini ya, silakan dinilai sendiri. Kamu juga bisa menilai kualitas suaranya, kualitas audionya dari masing-masing kamera. Bisa kamu lihat tadi ya, jika kita bandingkan secara head to head, barulah terlihat jika kamera Acroder Q3 ini ternyata lebar layarnya jauh lebih luas ketimbang Q5. Selain itu, kontras dan saturasi warnanya pun di Acroder Q3 lebih tinggi.
sehingga warna terlihat lebih pop up, sementara di Q5 kontrasnya lebih rendah, sehingga membuat warna terlihat cenderung lebih pudar. Begitu juga dengan dynamic range-nya, di mana di Acroder Q3 bisa menghasilkan cahaya yang lebih merata ketimbang Q5. Untuk detailnya pun sama. Q3 terlihat lebih tajam dan halus ketimbang Q5 yang terlihat sangat noise saat kita zoom seperti ini. Dan satu hal lagi, kualitas audio Q3 terasa lebih bulat ketimbang Q5, walau keduanya sama-sama menghasilkan suara yang cukup baik di kelas harganya. Sehingga bisa kita simpulkan secara overall untuk vlogging Q3 menang jauh dibandingkan Q5. Salah satu kelemahan Q3 hanyalah audionya yang terkadang tidak pas dengan gambar, yang membuat kita harus sinkronisasi ulang saat proses editing. Dan mari kita lihat seberapa jauh perbedaan kualitas videonya saat kita gunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Sekedar informasi, untuk motovlog ini direkam di hari yang berbeda. Saya kesulitan untuk merekam secara bersamaan karena holder yang saya gunakan adalah holder yang dipasang di dada. Jadi hanya bisa memuat satu kamera saja. Di sini bisa kita lihat jika Acroder Q5 memiliki warna yang lebih bagus. Hal ini karena memang langit sedang sangat cerah, berbeda dengan hari ketika saya merekam menggunakan Acroder Q3, di mana langit sedang sedikit mendung. Hal ini bisa kita lihat pada bagian awan yang terlihat cukup tebal pada video di Q3. Tapi meskipun di Q5 warnanya terlihat lebih bagus, untuk detail dan kerapatan pixel di Acroder Q3 terlihat lebih bagus. Gambar lebih halus dan tidak pecah-pecah seperti pada Acroder Q5. Kamu bisa perhatikan pada objek-objek kecil seperti yang ada di dedaunan ini, di mana di Acroder Q5 detailnya menjadi sangat pecah atau pixelated. Kalau soal getaran, seperti yang sering saya bilang, jika lebar layarnya lebih luas, maka getaran akan semakin tersamarkan. Kita bisa lihat di Acroder Q3, di mana getaran bisa terlihat sedikit lebih baik karena lebar layar yang lebih luas, meskipun keduanya sama-sama tidak ada fitur stabilizernya. Di lain sisi, di sini kita bisa membuktikan jika ternyata Acroder Q5 pun tidak jelek-jelek amat. Karena ternyata jika di kondisi pencahayaan yang bagus, dia bisa menghasilkan warna yang bagus juga. Karena jujur, jika hanya mengacu pada video ini saja, saya lebih suka warna yang dihasilkan oleh Acroder Q5. Ya, tapi tentu saja di aspek-aspek lainnya seperti detail dan ketajaman Q5 kalah jauh dibandingkan Q3 ya. So, mari kita lihat di kondisi yang lebih sulit atau di kondisi yang lebih menantang seperti apa hasilnya. Ini dia pengetesan di kondisi low light. Seperti ini perbandingan Acroder Q5 dan juga Q3 jika saya gunakan di malam hari atau di kondisi low light. Tapi di sini lampu masih menyala, lihat di atas saya ini. So, mari kita matikan lampunya. Nah, dan seperti inilah hasilnya ketika lampu sudah saya matikan. Dan keduanya ini saya set resolusinya di 2K. Kalau saya perhatikan dari layar, si Acroder Q5 ini sebenarnya dia sedikit lebih terang. Tapi mungkin ini karena kontrasnya yang lebih rendah. Sementara di Q3, dia sedikit saja lebih gelap, cuman kontrasnya yang lebih tinggi. Kamu bisa perhatikan di warna baju saya ya. So, mari kita ajak keluar untuk melihat kualitasnya di luar ruangan atau di outdoor. Dan kamu juga bisa perhatikan kualitas suaranya seperti ini. Kebetulan itu di masjid sedang ada pengajian. Apakah suara dari masjid itu masuk ke sini atau tidak? Silahkan diperhatikan. Nah, seperti inilah di kondisi luar ruangan untuk malam harinya. Kamu bisa perhatikan ya, kualitas gambar dan juga kualitas suaranya seperti ini. Sekali lagi, kalau saya lihat dari layar, sebenarnya yang Q5 itu sedikit lebih terang dibandingkan yang Q3. Cuman Q5 kontrasnya sedikit lebih rendah.
So, seperti ini hasilnya di luar ruangan untuk Q5 dan Q3 jika kita bandingkan untuk kondisi low light-nya ya. Sama seperti pengetesan vlogging di siang hari, bisa kamu lihat jika Acroder Q3 memiliki kontras dan saturasi warna yang lebih tinggi. Bisa terlihat dari warna tembok dan kulit wajah saya yang terlihat jauh berbeda. Untuk kualitas audionya, keduanya cukup bagus. Mikrofon internalnya ini bisa menangkap suara dengan sangat sensitif. Perbedaannya di Q3 suaranya lebih bulat, sementara di Q5 lebih lantang. Pada bagian di luar ruangan ini, Q5 memang terlihat sedikit lebih terang, tapi karena kontras dan saturasi warnanya lebih rendah, warna kulit jadi terlihat sangat pucat. Secara keseluruhan, saya masih kagum dengan kamera-kamera dari Acroder ini yang bisa menangkap cahaya dengan baik di kondisi low light. Meski kameranya ini adalah kamera-kamera murah. So, mari kita tes seperti apa hasilnya di kondisi low light, tapi ketika digunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Nah, di sini baru bisa kita lihat dengan jelas ya jika yang saya katakan tadi benar. Kalau untuk di kondisi low light sebenarnya Acroder Q5 bisa lebih terang daripada Q3. Selain karena kontrasnya yang lebih rendah, tapi juga karena brightness-nya yang lebih tinggi daripada Q3. Sehingga konsekuensinya noise-nya menjadi terlihat lebih jelas, meski akhirnya gambar terlihat jadi terang. Dari segi kualitas gambar, Q3 sebenarnya masih tetap lebih baik, terlebih dari segi noise yang bisa lebih terkontrol. Dan seperti yang banyak diketahui, jika Acroder ini adalah produsen kamera dashcam untuk mobil. Nah, kamera Q3 kualitasnya ini mirip dengan hasil kamera yang biasanya ada di dashcam mobil. Meski terang, tapi detailnya kurang. Selain itu, ada flare yang cukup mengganggu yang muncul di hasil video kamera Acroder Q5. Dan itu tidak nampak di Acroder Q3. Kamu bisa perhatikan flare-nya di sini. Sehingga sekali lagi untuk kualitas gambar saya pikir Q3 tetap menang meskipun Q5 lebih terang secara exposure atau pencahayaan. Kenapa flare bisa muncul di Q5 sementara di Q3 tidak ada? Hal tersebut karena perbedaan bentuk lensanya. Kamu bisa lihat di sini. Bentuk lensa di Acroder Q3 lebih cembung dan menonjol keluar, seperti pada lensa-lensa di kamera 360 atau lensa fisheye. Hal tersebut juga yang membuat rentang layar Q3 lebih luas dibandingkan Q5. Dan mari kita bahas fitur-fiturnya. Jika membahas fitur, keduanya ini memiliki dua perbedaan yang sangat mendasar. Pertama, di Acroder Q5 ada 4 lampu LED di pinggiran lensa kameranya. Sehingga jika kita berada di tempat yang benar-benar gelap, kita bisa menyalakan lampunya ini. Namun nantinya hasil gambarnya akan otomatis jadi hitam putih. Ini mirip fitur night vision yang ada di CCTV. Fitur lainnya yang menjadi pembeda adalah Acroder Q3 memiliki dua kamera. Maka kita bisa tekan tombol navigasi bawah beberapa detik untuk mengubah mode dari single kamera ke dual kamera atau sebaliknya. Selain dua hal tersebut, fitur lainnya sama saja seperti transfer file ke smartphone atau monitoring lewat smartphone bisa dengan mudah dilakukan dengan bantuan aplikasi Vidure. Lewat aplikasi ini kita bisa melakukan pengaturan kamera, merekam lewat smartphone atau melihat hasil video lewat smartphone juga. Kemudian kedua kamera ini memiliki fitur webcam. Kita tinggal menghubungkan kameranya lewat kabel Type-C ke PC atau laptop untuk menggunakan fitur webcam yang nantinya bisa kita gunakan untuk video callan, meeting online, atau video streaming. So, kesimpulannya bagaimana? Saya yakin teman-teman yang belum bisa dapat Acroder Q3 semakin kecewa setelah melihat video perbandingan ini. Tapi ya mau gimana lagi, stok di penjualnya memang terbatas. Dan di sini saya mencoba menilai seobjektif mungkin. Dan setelah melihat perbandingannya tadi, kesimpulan dari saya memang hasilnya ini ternyata beda jauh antara Q5 dan juga Q3. Q5 hanya bisa menang di audionya yang selalu pas dengan gambar dan juga gambarnya yang lebih terang di kondisi low light.
Tapi selebihnya Q5 kalah telak di berbagai poin jika kita bandingkan dengan Q3, terlebih untuk kualitas gambarnya. Q5 memiliki harga 500 ribuan. Ini akan terasa sangat layak dibeli jika memang kamu butuh kamera untuk di kondisi low light, terlebih jika kamera di smartphone kamu hasil di low light-nya jelek, atau memang kamu ya punya budgetnya mentok di 500 ribuan saja. Sementara Q3 harganya di kisaran 800 ribuan, kualitas videonya lebih baik, dan ini saya rasa cukup bagus untuk yang mau belajar vlogging. Sehingga kita tidak perlu budget lebih untuk membeli mikrofon tambahan. Dan sekali lagi saya ingatkan jika ini adalah kamera budget. Jadi bagus menurut saya di sini adalah bagus di rentang harganya. Jadi jika saya bilang ini bagus, ya bagusnya berarti di rentang harga 1 jutaan ke bawah. Jadi jangan samakan dengan kamera-kamera mahal seperti dari Insta360, DJI, atau GoPro. So itu dia perbandingan Acroder Q3 dan Q5 dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa, saya undur diri, bye. Oh ya, dan jangan langsung tutup, saya akan coba bandingkan nih dengan Osmo Pocket 3 buat iseng-isengan saja. Ini dia hasilnya. Nah, dan seperti ini ketika saya iseng-iseng coba bandingkan Acroder Q3, Q5, dan juga DJI Osmo Pocket 3. Tapi ingat, ini cuma iseng karena memang saya cukup kagum dengan hasil video di kondisi low light untuk kamera-kamera Acroder ini. Jadi saya coba bandingkan dengan kamera flagship Pocket dan hasilnya seperti ini. Ini di tempat yang lebih gelap nih, yang lumayan sangat gelap. Hasilnya seperti ini. Sekali lagi ini cuma iseng saja buat kamu yang pengen tahu seberapa jauh perbandingannya jika dibandingkan dengan kamera Pocket flagship. Dan seperti inilah hasilnya.